Surakarta, kota yang memadukan budaya dan tata kota yang rapi, dari keanggunan keraton hingga jejak sejarah di setiap sudut. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan infrastruktur yang modern, Solo semakin siap menjadi pusat perkembangan di Indonesia tanpa melupakan warisan budaya yang menjadi jati dirinya. Simpang Joglo adalah simpang di Surakarta yang menjadi konektivitas ekonomi utama antar kota, namun sering mengalami kemacetan, terutama di jam sibuk akibat persimpangan sebidang dengan jalur kereta api. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Kota Surakarta bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Solusinya adalah jembatan kereta api elevated oleh Kementerian Perhubungan dan underpass oleh Kementerian PUPR. Kolaborasi ini menjadi langkah besar untuk mewujudkan kelancaran arus lalu lintas dan mendukung konektivitas ekonomi di kawasan Simpang Joglo. Grand Design Simpang Joglo diawali dengan pembangunan jembatan kereta api elevated single track berbahan pipa baja sepanjang 130 meter, terpanjang di Indonesia untuk kategori ini. Proyek berlanjut dengan pembangunan underpass dan penataan ulang bundaran yang dikerjakan oleh PUPR. Paket pembangunan underpass Joglo. Proyek ini dimiliki oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga BPPJN Jawa Tengah DIY. Pelaksanaannya dikelola oleh Satker Pelaksanaan Wilayah 3 dengan PPK 3.5 Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, proyek ini dipercayakan kepada konsorsium utama WKKSO sebagai penyedia jasa konstruksi. Proyek ini direncanakan selesai dalam waktu 390 hari kalender, mulai dari Desember 2023 hingga Desember 2024, dengan nilai kontrak sebesar 312 miliar 985 juta 698.000 rupiah. Desain underpass Joglo dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan lalu lintas dengan efisiensi dan ketahanan. Dengan desain penangan sepanjang 1025 meter, struktur underpass ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu Main Road Underpass terbuka sepanjang 185 meter di sisi barat dan 175 meter di sisi timur, serta underpass tertutup sepanjang 90 meter dan struktur frontage 1, frontage 2, frontage 3, frontage 4 di samping main road. Main Road Underpass terdiri dari 4 lajur 2 arah dengan lebar per lajurnya adalah 3,5 meter. Sedangkan masing-masing frontage road terdiri dari 2 lajur dengan lebar per lajurnya adalah 3,5 meter. Untuk memastikan kekuatan dan stabilitas, struktur underpass ini dibangun dengan elemen-elemen dan sekuens kerja sebagai berikut. Diafragma wall yang menjadi dinding penahan utama untuk memberikan kestabilan pada struktur tanah di sekitar underpass, di mana tebal dimensi di wall adalah 80 cm dengan kedalaman variasi antara 10 meter sampai 30 meter. Secant pile, seperti diafragma wall, berfungsi sebagai struktur penahan tanah, tetapi terletak di bawah jembatan elevated
dengan diameter 80 cm dan kedalaman 30 meter. Struktur ini terdiri dari second pile, primer, dan sekunder untuk memastikan kestabilan konstruksi. Concrete box dirancang sebagai struktur underpass yang dibangun di bawah jalur kereta api aktif untuk menjaga operasional kereta selama konstruksi. Terlebih dahulu, dibangun jembatan sementara sebagai penopang. Setelah itu, dilakukan pekerjaan galian hingga kedalaman 10 meter sebelum pemasangan concrete box dimulai. Board pile berdiameter 45 cm dengan kedalaman bervariasi antara 6 sampai 11 meter, berfungsi sebagai pengikat slab underpass. Fondasi dalam ini berperan penting dalam menahan gaya uplift akibat tekanan air tanah di area galian underpass. Slab beton mutu FC30 dengan tulangan 2 lapis digunakan sebagai struktur utama jalan underpass. Setelah itu, dilakukan overlay aspal ACWC setebal 5 cm untuk meningkatkan kualitas permukaan jalan. Sebagai sistem drainase, struktur sumpit berfungsi sebagai tampungan air underpass dengan kedalaman bersih 3 meter dan kapasitas 90 meter kubik, memastikan area tetap kering dan aman dari genangan. Kombinasi berbagai struktur ini menjadikan underpass Simpang Joglo lebih kokoh, aman, dan mampu mengoptimalkan kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Melalui desain yang terintegrasi ini, underpass Joglo tidak hanya berfungsi sebagai jalur lintas yang efisien, tetapi juga memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi para pengguna jalan. Beautifikasi underpass Joglo. Penataan underpass Joglo dirancang dengan sentuhan khas kota Surakarta, mencerminkan budaya dan keindahan yang unik. Dinding ornamen. Dinding dihiasi dengan tema kembang edipeni berupa motif batik aneka bunga yang menggambarkan keberagaman masyarakat Solo. Papan nama underpass Joglo dibuat dengan gaya atap Joglo modern. Desain ini tak hanya estetis, tetapi juga syarat makna, mewakili nilai-nilai budaya Jawa. Lanskap dan penghijauan. Area underpass ditanami 300 pohon seperti tabebuya, kemiri sunan, jacaranda, pule, hingga ketapang kencana dan cemara udang bonsai. Ditambah rumput Jepang dan bougainville, suasananya jadi lebih rindang dan asri, sekaligus menunjukkan semangat menjaga lingkungan. Pembangunan underpass dan jembatan kereta di Simpang Joglo diharapkan membawa dampak besar bagi Surakarta. Selain mengurangi kemacetan, proyek ini memperlancar mobilitas dan distribusi barang, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sentuhan estetika seperti ornamen budaya, penghijauan, dan lanskap asri menjadikan kawasan ini lebih nyaman dan menarik. Simpang Joglo kini bukan sekedar infrastruktur, tetapi ikon baru yang menghubungkan efisiensi modern dengan kekayaan budaya, membawa Surakarta ke arah yang lebih maju dan dinamis.